Kali ini tidak hanya sekedar review, karena kita akan bedah langsung apa itu teknologi SkyActiv. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22 662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Krisis keuangan di Amerika tahun 2008 silam membuat Ford harus melepas beberapa saham Mazda, dan akhirnya Mazda ini lebih bebas membuat mobil sendiri. Sebelumnya Mazda itu bisa kita kenal sebagai ya cuma sharing platform doang sama Ford. Sekarang dia lebih bebas. Dan di tahun 2011 Mazda meluncurkan mobil SkyActiv pertama mereka, yaitu Mazda CX-5, dan di tahun 2012 masuk ke Indonesia. Nah, apa sih itu SkyActiv? Jadi gini, Mazda itu mau mengeluarkan mobil baru, mengikuti tren masa kini, tapi telat. Karena kalau misalnya dia baru mengembangkan hybrid, sudah jelas kalah dengan Toyota. Mau mengembangkan electric car, susah. Mau ikut mobil hidrogen juga susah. Jadi Mazda melakukan kayak apa ya? Ini mesin bensin, mobil, bagaimana kalau kita optimasi? Inilah hasilnya. Jadi SkyActiv itu adalah paket keseluruhan teknologi meliputi engine, chassis, transmisi, serta bodi yang dioptimalisasi hampir di semua bagian. Sehingga tanpa harus menjadi hybrid, dia bisa memberikan fuel efisiensi yang lebih baik. Sekarang kita mulai dari SkyActiv engine. Jadi Mazda CX-5 menggunakan mesin SkyActiv G 2500 cc. Di mana ini adalah mesin pertama di dunia untuk komersial yang memiliki kompresi sampai 1:14, tinggi sekali. Tapi untuk Indonesia menjadi 1:13. Soalnya BBM di Indonesia kan ya kuatnya gitu ya. Nah, apa sih hebatnya dari mesin SkyActiv gini? Jadi mesin dengan kompresi tinggi otomatis kemungkinan terjadinya knocking semakin gede, ngelitik. Kalau misalnya knocking terus-terusan akhirnya apa? Mesinnya bisa jebol. Nah, Mazda mengklaim mobil ini bisa meminum bahan bakar RON 91. Jadi kalian nggak harus beli yang bensin papan atas, yang middle aja udah cukup, asal bukan subsidi. Untuk mencegah knocking, Mazda memberikan beberapa teknologi seperti teknologi sederhana. Contohnya, dia menggunakan piston cavity. Jadi pistonnya ada ada jenongnya. Terus dia pakai multi-port injection, terus ada direct injection, dan di bagian exhaustnya dia pakai model 421, bukan 41. Itu namanya exhaust manifold, tapi kalau misalnya kita ke tukang knalpot bilangnya header. Bang, mau header yang 421 dong, kayak gitu. Makanya meskipun dia punya kompresi 1:13, kalian tidak akan merasa sama sekali ngelitik di mobil ini. Lalu mobil dengan kompresi tinggi umumnya punya tenaga yang sangat besar, bukan? Betul. Tapi karena mobil ini bukan mengejar performa atau mengejar efisiensi bahan bakar, tenaganya sederhana, cuma 187 horsepower, dan torsinya memang paling besar, 250 Nm. Tapi torsi yang besar itu bisa didapatkan di RPM yang sangat rendah, yaitu 3250 RPM. Sangat rendah untuk sebuah mobil bensin. Dan tenaga puncaknya ada di 5700 RPM. Jadi dengan putaran mesin yang lebih rendah untuk tenaga yang lebih tinggi, otomatis lebih hemat bahan bakar. Kemudian SkyActiv Body. Apa itu SkyActiv Body? Jadi kalau mobil biasa itu dia punya high tensile steel yang lagi kece sekarang, karena high tensile steel selain lebih kuat, dia juga lebih ringan. Kalau mobil lain biasanya komposisinya hanya 40%. Kalau ini, dia komposisi high tensile steel sampai 60% dari keseluruhan bodi. Dan juga dia juga punya bentuk framework. Jadi kalau mobil biasa itu dari depan tuh agak melengkung, ada bentuk kurva, terus lurus, belakangnya bikin kurva lagi. Kalau dia dibikin straight, dibikin lurus, ke bawah sedikit, kemudian lurus lagi, biar lebih kuat. Dan juga setiap sambung-sambungan dari joinnya ini, dia dibuat langsung, tidak menggunakan baut atau sambungan yang terpisah. Sehingga bodi mobil ini 8% lebih ringan dan 30% lebih rigid dibandingkan dengan bodi mobil biasa.
Gak cuma itu, dia juga punya aerodinamika yang sangat baik dengan nilai coefficient of drag 0,29 saja. Sangat bagus untuk sebuah SUV. Kemudian Skyactiv Chassis. Apa itu Skyactiv Chassis? Jadi, Mazda mendesain kayak kaki mobil ini itu sesporty mungkin, tapi tidak mengurangi kenyamanan. Contohnya gini, di depan kita bisa lihat dia punya suspensi dengan caster angle yang miring. Jadi kita lihat shockbreaker-nya dia miring. Terus dia punya caster di bagian bawah sini, membernya itu dia dibikin turun, bukan naik, untuk memberikan stabilitas yang lebih tinggi ketika kita mengendara. Terus kalau kita lihat member-member di bawah sini dia dibikin lebih turun dibandingkan mobil lainnya, agar kecepatan tinggi dia lebih stabil. Terus kalau kita lihat bagian belakang ya, kalau mobil biasa itu punya rail, itu biasanya di bagian bawah sini kan. Kalau dia justru bikin di atas. Nah, kenapa dibikin seperti itu? Biar lebih stabil kecepatan tinggi tentunya. Dan mobil-mobil zaman sekarang bisa ditaruh bawah agar nggak mengurangi kapasitas ruang di dalam mobil. Terus kenapa mobil-mobil sekarang itu kebanyakan trailnya ditaruh di sini, bukan di sini? Soalnya kalau ditaruh di sini, otomatis ruang di dalam kabin akan berkurang. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan teknologi Skyactiv, Mazda mencoba untuk memaksimalkan seluruh komponen yang ada di dalam mobil. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi, itu BMW, Audi, Mercedes, banyak yang udah menerapkan hal seperti itu tanpa harus menunjukkan bahwa dia harus pakai Skyactiv. So, ngomong-ngomong soal BMW, gue merasakan mobil ini itu adalah kayak filosofinya itu benar-benar ngejiplak BMW. Soalnya gini, kita tahu bahwa BMW punya fascia depan yang sama di semua mobilnya dengan grill double kidney dan 2 buah headlights. Kalau Mazda juga sama, grill ini bisa kita temukan di seluruh Mazda lainnya. Bahkan faceliftnya dari Mazda CX-5 ini adalah facelift yang sangat cerdas sekaligus hemat, bahkan mirip-mirip kayak BMW. Jadi gini, untuk melakukan facelift, Mazda tidak perlu mengganti komponen-komponen seperti kap mesin, bumper, semua dibikin sama. Tapi elemen-elemen yang plug and play itu dibuat beda. Kayak misalnya grill, ini kan tinggal plug and play, lampu tinggal plug and play, fog lamp dan housingnya ini tinggal plug and play. Jadi kalau misalnya kalian punya Mazda CX-5 yang lama, pengen jadi facelift, tinggal plug and play. Kemudian perbedaan lainnya ada pada velg baru dan model spion baru yang lebih aerodinamis. Jadi kalau model yang kemarin itu spionnya sama persis seperti Mazda 2, Mazda 6, Mazda 3, Mazda CX-3, itu semua spionnya sama seperti CX-5. Yang sekarang CX-5 baru dibuat berbeda. Kemudian ke belakang, perbedaannya ada pada ini. Gue nggak ngerti kenapa dibedain di bagian sininya. Dan sekarang dia punya bagian belakang yang masih sama, bumpernya sama, semuanya sama, kecuali ini, lampu belakangnya. Sekarang dia udah pakai LED dan terlihat lebih cantik. Dan yang terakhir, varian facelift ini dibanderol paling mahal di antara kompetitor lainnya. Tapi sayangnya dia nggak punya pintu belakang elektrik. Tapi Mazda nggak pelit ya. Kita dapat tray bagian belakang. Dan juga kapasitas bagasi memang tidak bisa dibanggakan. Hanya 500 liter lebih dikit. Beda sama CR-V yang sampai 550 liter. Atau Nissan X-Trail yang memang nggak selega ini, tapi dia punya kursi baris ketiga. Dan dia juga punya ban serep, itu bukan yang full size. Dia temporary use only. Ya memang Mazda bukan jagoan kalau buat akomodasi. Sekarang yuk kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam interior CX-5 yang gue rasakan adalah wow, ini rasanya mewah. Kita dipenuhi dengan banyak material interior tuh yang soft touch. Terus kita sini ada leathernya di sini, bagian sini itu terasanya tuh bagus gitu penempatannya. Tapi mobil ini tuh rasanya kayak nyontek BMW ya. Mulai dari gini nih, lihat deh, monitor, ventilasi AC yang nyambung ke sana. AC panelnya, terus ada transmisi, terus ini ada dial buat ngatur MID. Ini kan BMW banget gitu loh. Tapi ya udahlah, misalnya kalau kita pengen beli BMW tapi duitnya belum nyampe, ya minimal CX-5 udah rasa kayak BMW. Dan gue masih menemukan beberapa build quality yang kurang baik di mobil ini, contohnya di bagian sambung-sambungan sini. Bahkan ini kerasa apa ya, ini agak kebuka gini loh jahitannya. Ini kan kulit nih, tapi di sini jahitannya agak kebuka.
Sisanya gue rasa oke. Duduk di baris kedua Mazda CX-5 menurut gue ini adalah kelemahan dari mobil ini. Kenapa? Memang headroomnya, legroomnya terasa lebih dari cukup. Tapi kalau kita lihat dari kontur kursinya dan sandarannya yang terlalu tegak, gue rasa ini nggak begitu nyaman. Dan cuma mobil ini satu-satunya di kelasnya yang nggak punya ventilasi AC di bagian belakang. Sisanya no complaint. Sekarang kita mau langsung jalan aja pakai Mazda CX-5 GT. Ya, ini adalah varian GT, varian tertinggi, yang paling mahal. Harganya 500 juta lebih. Dan yang gue rasakan ketika naik mobil ini, pertama, dia punya kursi yang kurang suportif dan tidak terasa nyaman dibandingkan dengan kompetitornya. Dan kemudian di varian GT ini yang membedakan dengan varian lainnya adalah kita mendapatkan iActive Sense, paket keselamatan seperti Mazda 2 dan Mazda 6. Ditambah dia punya lane departure warning system, nanti kita akan coba. Dan juga lampu depannya dia cerdas sekali, nanti gue akan jelaskan. Kemudian di varian GT ini dia juga punya kursi depan elektrik, baik untuk pengemudi dan penumpang. Dan juga ditambah dia punya head unit dengan kemampuan memutar DVD player. Tapi head unitnya ini gimana ya? Lu bisa nonton DVD kalau misalnya lagi berhenti. Kalau lagi jalan DVD-nya langsung mati. Dan dia juga punya touchscreen, tapi touchscreen-nya itu aneh. Kalau misalnya lagi jalan, dia touchscreen-nya tidak bisa dipencet dengan alasan untuk safety. Jadi kita harus pakai dial di sini, gitu. Yang gue suka dari mobil ini, pertama dia punya sound system Bose. Itu suaranya enak banget. Terus dia udah punya navigasi ketika dia GT. Dan juga MMI-nya ini gue ngerasa dia sangat mudah dikendalikan. Terus Mazda mengatakan bahwa dia punya filosofi Jinba Itai. Jadi mobil dan pengemudi itu harus bersatu, menjadi suatu kesatuan, seperti layaknya seorang samurai dengan kudanya. Tapi Mazda juga mengutamakan kenyamanan dengan memberikan Skyactiv Assist yang tadi gue bilang. Hasilnya adalah mobil ini memang punya handling, punya steering feedback itu yang benar-benar akurasi itu bagus banget dan tidak terasa seperti SUV pada umumnya. Iya, ini tuh enak banget gitu ya, kita belok gitu, body roll tuh terasa minim, steeringnya mantep, gripnya hebat. Ini rasanya kayak bawa sedan dibandingkan bawa sebuah SUV. Tapi kalau ngomong soal kenyamanan, rasanya mobil ini soal kenyamanan masih kurang. Suspensinya terasa harsh. Kalau lewat prosedur tuh rasanya masih keras, terutama di bagian belakang. Dan juga kalau di jalan kayak gini ya, beton bergelombang itu masih terasa terkocok. Tapi masih rasanya tuh masih cukup lah, maksudnya masih acceptable. Bukan keras-keras kayak Honda Mobilio yang bikin mabok. Jadi juga punya performa yang luar biasa, enak. Terutama gue suka banget dari transmisinya. Dia tuh transmisinya benar-benar sigap, meskipun cuma 6 percepatan dan masih pakai teknologi torque converter. Dan yang gue paling suka dari mobil ini, dia punya transmisi itu Skyactiv, memang masih torque converter biasa, belum dual clutch, dan untungnya bukan CVT. Tadi kan gue bilang mau menjelaskan transmisi Skyactiv 6 percepatan. Ya jadi transmisi Skyactiv 6 percepatan ini memang belum dual clutch. Dia masih torque converter biasa. Cuma bedanya Mazda membuatnya lebih ringkas, lebih ringan, ditambah dengan lock up clutch. Jadi kalau misalnya kita gas, dia transmisinya sangat sigap dan sangat cepat perpindahannya tanpa harus kita memakai pedal shift. Ya, jadi ini mobil punya pedal shift ya. Harusnya itu nggak ada, cuma sama salesnya itu dikasih bonus. Nah, fungsi dari lock up clutch sendiri, dia itu kalau transmisi converter biasa itu kan terasa lama. Kenapa? Karena dia menunggu fluidanya itu tekanannya tinggi dulu. Kalau dengan lock up clutch, dia nggak usah. Jadi lock up clutch-nya udah menyiapkan, so ganti giginya jadi lebih cepat. Seperti Mazda tuh dia punya Smart City Brake Support System. Nah, kita mau tes mobil ini langsung buat nabrak orang. Semoga aja nggak apa-apa. Oh, nggak ngerem-ngerem, jadi gua rem sendiri. Ya, tadi sebetulnya gua rem sendiri sih, karena gua takut nanti mobil orang kenapa-napa. Ya, kalau kameramen gua sih nggak apa-apa ya, penting mobilnya nggak apa-apa sih.
Untuk tipe GT ini kita dilengkapi dengan Active Sense, yaitu paket perangkat keselamatan aktif yang terdiri dari LDWS, LAS, RTCA, AFS, HBC, terus ada BLSM, BPJS, lah jadi program pemerintah. Gini, oke, jadi gini, kayak misalnya gini, kita tadi udah nyobain SCBS-nya yang ya begitulah ya, emang nggak bisa sih diandalkan. Tapi kita punya namanya LDWS, jadi kalau misalnya kita keluar jalur nanti dia akan ada peringatan, dan juga dia ada Lane Assist System. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalan gini ya, terus kita keluar jalur gini ya, set gitu, nanti setirnya dia akan ngetengahin sendiri gitu, ngebelokin sendiri. Kita keluar jalur nih kanan nih, set gitu ya, tuh setirnya akan bergetar, terus dia akan ngebelokin biar kita ke tengah lagi. Itu keren banget. Dan juga kalau misalnya kita lepas setir kecepatan tinggi, nanti dia ada tulisannya, ada peringatan Lane Keep Assist System, please hold the steering wheel. Itu keren banget dan safety banget. Nah, terus ada BLSM, Blind Spot Monitoring. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan kita ada mobil, terus kita udah ngasih lampu sen gini mau belok kanan, dia akan ada tandanya bunyi tininit, jangan belok kanan dulu, ada mobil mau lewat. Jadi ini canggih banget. Terus ada juga RTCA, Rear Cross Traffic Alert, RCTA. Jadi kalau misalnya lagi mundur terus dari samping ada mobil lewat gitu, dia akan ngasih tahu bunyi tininit. Jadi benar-benar safety. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mencari sebuah mobil yang driver oriented sekali, maka crossover di belakang saya ini adalah pilihan yang paling tepat. Meskipun kita harus bandrol dengan harga yang lebih mahal dibandingkan kompetitornya, tapi transmisinya, mesinnya, handlingnya tidak akan mengecewakan. Itu gue jamin. Apalagi kita dapat interior yang bagus, terus nuansa-nuansa iDrive BMW, ditambah lagi paket fitur keselamatannya itu lengkap sekali dibandingkan dengan kompetitor. Tapi kalau kalian merasa mobil ini terlalu mahal dan butuh mobil SUV yang lebih nyaman, mungkin Nissan X-Trail bisa jadikan pilihan. Lihat juga review X-Trail di sini. Oke, sampai situ aja review dari Autonet Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan juga kalau kamu punya opini, bisa tulis di bawah. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Dadah!